Bertemu kembali saudaraku yang terkasih di hari pertama di minggu ini. Saya percaya dan berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan kehidupan dan hari-hari yang Tuhan berikan. Sebelum kita beraktivitas atau berkarya hari ini, baiklah kita menyambut firman Tuhan, membekali dan memberangkatkan kita. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat yang kedua. Jika jiwaku berdoa. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Mari kita bersatu dalam doa. Di pagi ini Tuhan, kembali kami datang bersujud menyembah-Mu, seraya mengucapkan syukur atas karunia berkat melimpah dalam hidup kami. Di pagi ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, agar firman-Mu leluasa menuntun serta memberikan pengarahan dalam kehidupan dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 28 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan." Dalam bahasa Batak Toba, dungi dijou si Ishak ma si Jakob jala di pasu-pasu ibana, didokma manonai ibana, unang buat sian akka boru Kanaan bahen jolmam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, nas renungan kita hari ini menceritakan sejarah atau kisah keluarga Abraham dan keturunannya, Ishak, Yakub. Secara khusus anak-anak Ishak, Yakub dan Esau yang kita tahu kembar. Namun sebagai acuan bagi kita bahwa kita mau melihat rentetan sejarah kehidupan Abraham, Ishak dan Yakub yang Tuhan pakai dan Tuhan nyatakan janjinya memberkati Abraham sebagai bangsa yang besar. Maka ketiga nama ini yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran janji atau firman Tuhan sebagaimana yang telah disampaikannya berulang kali kepada Abraham atau Abram awalnya, bahwa Tuhan menjadikan dia bangsa yang besar, bangsa yang diberkati. Dan inilah yang dipegang teguh oleh Abram atau Abraham akan janji dan berkat Tuhan yang akan diterimanya dalam kehidupannya. Tentu janji Tuhan itu akan dinyatakan oleh Tuhan ketika
Abraham menunjukkan hidupnya yang selalu tunduk, taat, setia, serta memelihara setiap ketentuan yang Tuhan tetapkan. Dan memang kita tahu Abraham benar-benar hanya taat, hanya percaya, dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Salah satu yang harus dijaga oleh Abraham dalam hidupnya adalah kesediaan hidup dalam persekutuan yang kudus di hadapan Tuhan. Menjaga keimanannya, menjaga kehidupan spiritualitasnya agar selalu berkenan dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini hendak juga melanjutkan apa yang menjadi tugas Ishak sebagai anak Abraham, mengajarkan kepada anaknya tentang nilai-nilai kehidupan, terlebih kerohanian yang harus terpelihara dengan baik. Ketika kita membaca nas ini, saat itu Ishak memanggil Yakub dan memberkati dia, serta memberikan pesan yang sangat menentukan kehidupannya ke depan, yaitu janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Ibu bapak saudara yang terkasih, tentu ada satu hal yang perlu kita pertanyakan secara mendalam. Mengapa Ishak sampai menyatakan itu atau mengungkapkan itu? Tentu dia sudah mengetahui dan melihat bagaimana bahaya yang mengancam kehidupan keturunannya jika tidak hidup di dalam ketaatan yang Tuhan mau. Memelihara kehidupan kerohanian, selalu memuji dan menyembah Tuhan. Kata janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Tentu kita bertanya saat ini, ada apa dengan perempuan Kanaan? Secara umum boleh kita katakan bangsa Kanaan adalah yang awalnya telah menempati tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham atau umat Israel, bahwa mereka telah berdiam di sana, namun mereka adalah salah satu suku bangsa yang tidak percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub, tapi mereka percaya kepada ilah-ilah atau menyembah Baal. Inilah alasan yang paling mendasar mengapa ini turun-temurun harus diwariskan. Jangan mengambil perempuan Kanaan menjadi istrimu, karena ini akan dapat mempengaruhi kemurnian kehidupan kerohanian, bahkan juga dalam kehidupan keturunan mereka ke depan. Sebagaimana janji Tuhan, Tuhan akan memberkati Abraham menjadi bangsa besar hingga melalui Yakub. Dan selanjutnya kita boleh melihat perjalanan kehidupan Yakub ini. Sedikit ke belakang saya kembali, bagaimana kita mempelajari kisah tentang Esau dan Yakub. Walaupun memang ada sesuatu hal yang sangat kontradiktif menurut kemanusiaan kita, bahwa ternyata ada hal yang dilakukan oleh Yakub yang menipu saudaranya Esau, sehingga dia harus pergi mengamankan diri atau melarikan diri. Walaupun sebenarnya Tuhan bisa melakukan hal yang lebih daripada itu. Tapi karena ini adalah
rencana Tuhan, maka semuanya harus terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan juga. Kemudian ibu bapak saudara yang terkasih, dari kehidupan persaudaraan Esau dan Yakub, kita boleh juga belajar bagaimana mereka hidup di dalam suatu keluarga yang memang ada satu hal yang menjadikan ada masalah atau persoalan. Boleh kita melihat bahwa Yakub sebagai anak kesayangan ibunya, yang dia memiliki keahlian di bidang pertanian, juga peternakan. Sementara Esau seorang yang senang berpetualang dan berburu. Oleh keinginan Yakub untuk mendapatkan berkat dari ayahnya Ishak, maka dia pun melakukan konspirasi bersama ibunya untuk melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh Esau, mengambil hak kesulungan. Maka kita boleh melihat bahwa Esau dan Yakub telah mengubah sejarah di zamannya, bahwa hak kesulungan yang istimewa akhirnya beralih dari Esau kepada Yakub. Peralihan kesulungan ini merupakan kisah yang boleh kita lihat sangat menarik dan sangat menentukan. Namun beralihnya hak kesulungan dari Esau ke Yakub tentunya bisa kita pahami adalah juga karena kecerobohan dari Esau yang mengabaikan hak kesulungannya karena sesuatu yang dia terima, yaitu kacang merah. Ditambah lagi dengan kelihayannya Yakub menipu Esau, menipu ayahnya Ishak, dan juga memanfaatkan peran ibunya Ribka yang lebih mengasihi Yakub. Dan disitulah dia mengambil peran sehingga mendapatkan hak keistimewaan tadi. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena memang Tuhan telah punya rencana yang lebih daripada itu. Sekalipun itu peristiwa yang telah dilakukan, mengambil hak kesulungan, tapi dengan caranya juga Tuhan harus menyatakan itu. Sehingga pada lanjutan sejarah atau cerita Esau dan Yakub, pada akhirnya sebagaimana diperintahkan oleh Ishak supaya dia pergi ke rumah pamannya Laban, untuk di sanalah dia mencari atau mengambil perempuan menjadi istrinya, dan ibunya pun Ribka menyetujui rencana itu. Namun di balik semuanya itu, saudara yang terkasih, bahwa rencana Tuhanlah yang lebih besar yang akan dinyatakan. Kembali dengan firman ini, ketika Ishak melarang Yakub mengambil perempuan Kanaan menjadi istrinya, tentunya bagaimana Ishak menyadari bahwa bahaya yang sangat besar bila anaknya menikah dengan perempuan dari bangsa yang tidak mengenal Allah, dari bangsa yang tidak menyembah Tuhan yang hidup. Tentunya bukan hanya anaknya yang akan mendapatkan masalah, bahkan keturunan-keturunannya yang akan dapat merusak kekudusan hidup mereka di hadapan Tuhan. Karena dengan mengambil istri dari perempuan Kanaan, tentunya akan mencemari kehidupan atau kekudusan mereka di hadapan Tuhan. Maka dalam hal pernikahan, Ishak memberikan pesan kepada Yakub untuk tidak mengambil perempuan Kanaan menjadi istrinya, karena sangat jelas tadi alasannya. Karena perempuan Kanaan itu identik dengan penyembahan berhala dan adat yang sungguh berbeda dengan tradisi Abraham dan Ishak, yaitu leluhur mereka. Maka Ishak
mengingatkan karena mereka harus setia memelihara janji Allah kepada Abraham, supaya rencana Tuhan nyata bahwa Abraham menjadi bangsa yang besar karena keturunannya juga. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, tentu bagaimana kita merefleksikan juga pada saat ini, ketika larangan perkawinan campur ini disampaikan melalui perjalanan sejarah umat Israel dari perjanjian lama, kita boleh melihat bahwa ternyata larangan perkawinan campuran ini sudah berulang-ulang diingatkan dalam hukum Musa dan juga nabi-nabi sebelum dan setelah pembuangan. Secara khusus dalam pembuangan, setelah pembuangan, bahwa perintah ini sangat keras disampaikan kepada umat Israel agar mereka tidak melanggarnya. Kita boleh baca dalam Nehemia 13 ayat 25 secara ringkas dikatakan, "Jangan sekali-sekali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak laki-laki mereka," dan seterusnya. Tentu tujuannya sangat jelas, agar umat Tuhan itu benar-benar setia kepada Allah, benar-benar menjaga kekudusan di hadapan Allah. Karena dengan perkawinan campuran akan dapat mengakibatkan sinkritisme dan masuknya keyakinan berhala yang baru bagi anak-anak Tuhan, atau akan menjadi terkontaminasi, terpengaruh, sehingga larangan perkawinan campur ini adalah semata-mata dalam rangka memelihara kesetiaan kepada Allah. Maka Abraham, Ishak, dan Yakub serta keturunannya harus benar-benar menjaga dan melakukan perintah itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai orang tua, masihkah kita memiliki nilai-nilai yang diwariskan seperti Ishak kepada Yakub? Apa yang pernah dikatakan oleh ungkapan orang Batak, dikatakan seperti ini, "Nasa napatun marna tua-tua taruli doi di hatuaun ningolu." Orang-orang yang mau mendengarkan nasihat atau pesan orang tua akan beroleh berkat dan ketentraman hidup. Itu dari pihak anak. Sekarang kita boleh melihat dari pihak orang tua. Apakah kita masih setia mewarisi nilai-nilai kepada anak-anak kita? Martin Luther pernah mengatakan, dalam bahasa Batak saya katakan, "Dang mago yanakkon nasai toktong ditangyakon." Anak yang selalu didoakan tidak akan hilang. Tentu doa yang dimaksud oleh Martin Luther tidaklah sebatas doa, ucapan doa dari mulut orang tua, tapi diwujudkan dalam pengajaran pendidikan, yaitu mewariskan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak. Sebagaimana dikatakan bahwa orang tua adalah guru yang pertama dan utama mengajarkan nilai-nilai yang baik demi kehidupan anak-anaknya kelak, demi kehidupan keturunannya kelak. Maka ini yang perlu kita hidupi di zaman ini, di zaman yang semakin maju ini, yang semakin banyak tantangan persoalan kehidupan, dan tidak tertutup kemungkinan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan kita, bahwa pergaulan anak-anak kita di zaman ini semakin luas, semakin jauh. Tapi firman Tuhan ini membekali kita agar kita selalu menasihatkan anak-anak kita untuk menjaga imannya, memelihara kekudusan imannya, bahwa kita rindu anak-anak kita juga hidup sejahtera dan bahagia di hadapan kita, terlebih di hadapan Tuhan. Untuk itu dalam kehidupan rumah tangga, anak-anak Tuhan harus dibekali mencari pasangan yang dicintai. Dan tentunya kita sangat mengharapkan satu iman. Satu iman ini akan lebih mudah mendidik,
dan memelihara pertumbuhan iman anak-anak. Karena iman itu akan lebih kuat dan kokoh. Saudaraku yang terkasih, biarlah perjalanan kehidupan kita ke depan semakin mewarnai keimanan kita dan Tuhan semakin dipermuliakan. Biarlah firman ini meneguhkan, menguatkan kita. Dan sekali lagi, wariskanlah nilai-nilai hidup yang Tuhan kehendaki kepada anak-anak kita, terlebih iman kepercayaannya semakin kokoh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Engkau bekali kami dan Engkau teguhkan kami, sehingga iman kami semakin kokoh dan dapat kami wariskan, ajarkan kepada keturunan atau anak-anak kami untuk selalu hidup setia dan menjaga kemurnian iman kami, baik di dalam pergaulan, terlebih perkawinan atau keluarga, agar kami semua benar-benar satu di dalam Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, agar kehidupan kami berkenan memuji memuliakan nama-Mu. Ampuni segala dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati dan tetap jaga kesehatan. Horas.